Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi sekarang kita ke soal 3. Nah, soal 3 ini dia adalah likuidasi persekutuan. Nah, di likuidasi persekutuan di soal kali ini dia ada 4 ini. 4 sekutu, 4 partner ya, dengan profit sharing 3:4:2:1. Gitu. Kemudian ini adalah data posisi keuangannya atau neracanya. Oke, jadi data posisi keuangan atau data neraca. Baru kita lihat dia, nah di sini dia bilang ada biaya likuidasi yang harus dikeluarkan tiap akhir bulan 2.000. Jadi nanti tiap akhir bulan ya, dia bayar biaya likuidasi 2.000, baru kemudian dia akan menyisakan saldo kas atau minimum cash-nya ini, ada yang dibilang kontingensi, kontingensinya itu 5.000. Ya. Kita mulai dari transaksi yang Maret. Nah, ini jadi ada berapa bulan nih? Maret, April dengan Mei. Ada 3 bulan. Nah, dia disuruh ada 2 ya. Ada dengan safe payment, ada dengan cash distribution plan. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 dulu, berarti yang safe payment. Nah, kita mulai dari bulan Maret. Jadi bulan Maret dia pertama ada mengofset utang dan piutang kepada partner dan dari partner. Oh, berarti yang ini ya. Yang advance from C, nah ini kan utang partner dengan advance to B. Nah, ini kan piutang partner. Piutang ke partner. Oke. Jadi, nah ini mengoffset saldo utang dan piutang ya. Ini bisa nggak di-zoom lagi? Nah, ini semoga kelihatan. Nah, dia untuk yang advance from C ini dia 25.000. Nah, 25.000 ini dia akan menambah saldo dari C ya. Advance from C. Nah, dia menambah saldonya kalau di offset. Baru yang kedua ada ini piutang. Nah, piutang itu kan 15.000 ya yang ini. 15.000 ya. Nah, 15.000 itu dia kebalikan. Jadi dia malah mengurangi saldo ekuitas dari si partner. Nah, ini ekuitasnya siapa? Karena ini piutangnya partner yang B ini, berarti yang ini. Ya. Jadi dia berkurang 15.000. Gitu. Nah, cash nggak terpengaruh apa-apa ya, karena nggak ada yang dilunasin pakai cash di soal ini. Oke, lanjut. Menjual land sebesar 320.000. Oke, jadi land-nya itu senilai berapa? Land-nya itu 300.000 dijual 320. Ya kan? Berarti ini land, ya, menjual land, dia dapat cash 320. Nah, sementara book value dari land 300. Berarti ada selisih 20 ya. Selisih 20 itu dialokasikan ke masing-masing partner sesuai dengan ya, dialokasikan ke masing-masing partner sesuai dengan apa? Sesuai dengan profit sharing-nya. Jadi profit sharing yang A dapat ini 30% nih, 30%, yang B dapat 40%, C dapat 20%, dan D dapat 10%. Nah, jadi dibagi ke ekuitasnya. Baru selanjutnya dia menjual separuh inventory dengan harga 90.000. Nah, inventory di sini dia 200.000 berarti setengahnya 100.000 ya, yang dia jual 100 book value-nya. Jadi 100. Setengah kan dia bilang dijual. Jadi dia jual inventory, book value dari inventory yang setengah itu 100, nah, kan 100. Nah, dia terjual seharga 90.000 kan tadi di soal. Berarti kan ada selisih 10.000. Rugi lah ini. Selisih 10.000 rugi dialokasikan ke masing-masing partner. Gitu. Jadi ini alokasinya. Sesuai dengan profit sharing. Baru lanjut, dia membayar biaya likuidasi 2.000. Nah, ini berarti dia keluar cash 2.000 ya. Berarti dia bayar likuidasi. Nah, ini kalau ada istilahnya, kalau biasanya dia pakai istilah liquidation expense. Dia 2.000 kan. Nah, itu 2.000 langsung dialokasikan ke masing-masing partner. Gitu ya. Jadi 2.000 yang expense ini, liquidation expense. Nah, ini dialokasikan ke partner, jadi mengurangi saldo equity-nya si partner sesuai dengan profit sharing masing-masing partner. Oke, terus lanjut. Membayar banknote dengan tambahan penalti 5.000. Oke, jadi banknote-nya itu berapa dia? Banknote-nya ini kan 250, tapi 250 dia ada tambahan 5.000 gitu. Jadi tambahan 5.000 berarti cash yang dikeluarkan. Nah,
dia 255 karena kan ada penalti 5.000. Nah, sementara yang dihapuskan adalah bukan yang dihapuskan, yang ini namanya, yang ini 250.000. Apa istilahnya, liabilitas yang dilunasi. Banknotnya 250. Berarti ada selisih 5.000 kan? Rugi 5.000 kan karena dia lunasinya lebih tinggi. Nah, berarti 5.000 yang rugi itu dialokasikan ke masing-masing partner sesuai dengan profit sharing. Baru ini ada lagi nggak transaksinya? Habis ya. Nah, ini terakhir membayar kreditor dan apabila masih ada sisa dibagikan ke partner. Berarti dia pre-distribution balance. Nah, ini ya, pre-distribution balance-nya itu tinggal di total semua. Nah, sekarang kita ke metode save payment dulu. Schedule save payment. Untuk yang bulan Maret ya. Ini bulan Maret. Jadi yang pertama, dia ada 4 partner. Nah, ini saldo yang partner ekuitas. Nah, ini diambil dari pre-distribution balance. Jadi pre-distribution balance yang mana? Yang ini. Ini ya. Nah, yang pre-distribution balance ini, jadi pre-distribution balance 189.900 untuk yang A. Dan ingat, dia diperhitungkan dengan kalau ada dia loan. Nah, di sini kan mana sih dia? Yang ada loan siapa? Udah habis ya loan. Ini advance promosi habis ya. Berarti langsung aja ini yang ini 4. Nah, ini 4 yang di copy ke sini. Ya kan? Nah, jadi langsung di copy ke sini. Karena apa? Karena udah nggak ada loan kan. Jadi langsung ambil aja modalnya. Oke. Kemudian loan partner, maksudnya loan partner. Ini harus lengkap. Jadi plus loan partner ya. Terus kita menghitung possible loss. Possible loss dari yang pertama adalah dari yang non cash asset. Yang ini ya, 545.000. Gitu. Jadi yang disaldo pre-distribution balance. Nah, ini. Nah, jadi ada 545.000. Ya. Nah, dia ini ngomong-ngomong nggak bisa diwarnain ini. Ini kenapa ya nggak bisa diwarnain warna lain ya? Ini aku mau warna hitam nggak bisa. Merah gitu. Nah, minus 545.000 ini dialokasikan ke masing-masing partner dengan profit sharing masing-masing. Jadi yang A 30%, yang B 40%, yang C 20%, yang D 10%. Nah, baru nanti dia balance-nya ya, balance-nya itu adalah ini nggak bisa jadi. Ini kenapa dia nggak bisa lain sendiri malah ini warnanya merah. Ya udah ini aja kita kasih merah. Loh ini malah nggak bisa merah. Nggak bisa. Jadi warna merah aja ya. Nah ini merah. Jadi balance-nya ini, nah ini balance-nya ya. Kemudian kita possible loss yang pertama kan dari yang non-cash asset. Kemudian possible loss yang kedua dari kontingensi. Nah kontingensi itu apa? Yang 5.000 itu. Jadi yang ini. Tiap akhir bulan kan dia ada saldo kas minimum 5.000. Nah itu yang udah jadi kontingensi. Jadi 5.000 ini si A dapat 30%, si B 40%, C 20%, D 10%. Jadi dibagi. Baru habis itu ada balance-nya. Balance-nya setelah di itu kontingensi ini adalah balance. Oke. Oke, balance ya ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini balance-nya ini ada nggak balance yang negatif? Ada. Yang mana? Yang B. Ya kan yang B ini balance-nya yang aku warnain hijau. Nah, ini hijau atau warnain apa nih biar warna ini. Ini apa? Yang warnain putih deh ini. Nah, yang warnain putih ini yang 8.800 minus 8.800 yang B, dia kan minus ya ini. Saldonya di debit kan. Nah, itu kita istilahnya alokasikan lagi. Jadi yang minus 8.800 possible loss from B debit balance. Jadi dialokasikan. Nah, cuman alokasinya si B dia dialokasinya ke ini 3 ya, si A, si C dengan D. Jadi berarti 8.800. Jadi 8.800. Ini kenapa nggak kelihatan ininya ya? Ini apa mereka udah kunci apa gimana? Mau dilihat rumusnya? Oh ya udah. Ya. Jadi di sini
Nah, si apa namanya? Si 8.800 dialokasikan ke A dengan C dengan D. Dan ingat, persentasenya sisa 60% ya totalnya. Ya kan 20 tambah 10 tambah 30. Nih. Ya kan? Jadi 8.800 dibagi dengan 60%, 60% total mereka bertiga, A, C, D. Baru dikali dengan 30% untuk yang A, untuk yang C 20%, 20%, untuk yang D 10%. Oke, gitu ya. Nah, nanti di sini si B dia positif 8.800. Biar saldo akhirnya nanti dia saldo akhir jadi si B jadi 0 ya. Karena kan dia awalnya sebelumnya negatif tapi udah dialokasikan negatifnya, sekarang dia jadi 0. Ini saldo akhir balance-nya. Oke. Nah, save payment schedule bulan Maret selesai. Sekarang kita mengalokasikan. Ingat, distribusinya pertama itu adalah kreditor. Jadi kreditornya sisa berapa nih? Kreditor yang ini ya, yang priority liability. Nah, ini kreditor 100.000 ya. Berarti kan dia jadi dialokasikan ke kreditor. Minus 100.000, ya kan? Kreditor. Nah, habis kreditor sisanya dialokasikan ke siapa? Sisanya baru dialokasikan ke partner. Gitu. Nah, alokasinya yang ini 88.000 ini. Nah, ini yang ini ya, total dari ini. Coba lihat. Ini kan di total ya. Coba ya, mereka bertiga kalau di total ini tambah ini tambah ini. 88.000 kan. Nah, jadi dialokasikan ke 88.000 ini. Kebetulan di sini apa namanya? Yang advance from C yang ini dia kan udah lunas 25.000. Jadi nggak perlu dilunasi lagi. Kalau misalnya dia ada saldo, jadi kalau ada saldo utang partner, utang yang dari partner ya itu, berarti kalian ini apa namanya hapus juga. Jadi sebelum kreditor, nah dihapus. Sebelum kreditor, sesudah kreditor. Jadi kreditor dulu baru utang partner. Gitu. Gitu ya. Nah, kebetulan di sini kan utang partner udah lunas di awal ya. Udah lunas di awal. Jadi langsung ke partnernya, distribusikan. Ini ya. Baru ini adalah saldo akhir. Oke. Nah, ingat di saldo akhirnya itu pasti selalu ada 5.000. Loh, kenapa saldo akhir pasti ada 5.000? Karena di sini dia bilangnya tiap akhir bulan dia saldo kasnya 5.000. Jadi kalau di total ini saldo akhirnya ini harusnya ada 5.000 ya, 5.000. Gitu ya. Jadi itu untuk yang bulan Maret. Sekarang kita ke bulan April. Nah, jadi bulan April berarti di bawah. Nah, jadi building terjual 120.000. Oh ya, kita copy dulu ininya. Apa namanya? Nah, jadi oh iya, ini saldo awal April. Ini kan saldo awal April ya. Ini teman-teman ambil dari saldo akhir. Nah, ini saldo akhir dari Maret. Ini kan saldo akhir Maret. Nah, berarti itu yang menjadi saldo awal di bulan April. Ini ya, saldo awal April. Oke, jadi yang pertama tadi sale of building ya. Tadi sale of building dia terjual 120.000 sementara buildingnya itu bernilai ya 120.000 sementara buildingnya bernilai 180.000. Nah, jadi buildingnya bernilai 180.000. Berarti kan dia ada rugi 30.000 kan? Nah, itu dialokasikan ke bukan rugi 30 lagi. Berapa ini? Ruginya 60.000 ya. Ya 60.000 malah gede ruginya 60.000. Nah, itu minus 60.000 yang tadi itu dialokasikan ke ABC sesuai dengan profit sharing masing-masing partner. Ya. Oke. Terus lanjut. Selanjutnya adalah receivable diterima 90.000 dan sisanya dihapuskan. Nah, kan tadi receivable itu kan tadi kan awalnya 200, kemudian udah dilunasi setengah, 100.000 udah lunas kan. Nah, berarti di sini yang dari 100.000 itu yang sisa 100.000 itu 90.000-nya diterima. Jadi yang 90.000 diterima ya 90.000. Nah, baru ada sisanya dia bilang apa? Sisanya dihapuskan. Berarti kan ada sisa 10.000 ya. Jadi yang di write off adalah 10.000. Jadi kalau ini write off kenapa dia 25.000? 115.000. Sisanya dihapuskan. Sisanya itu maksudnya sisa. Oh, astaga, account receivable. Sorry. Itu tadi inventory ya
yang apa namanya inventory ya yang 90. Sorry, salah ya. Jadi yang akun receivable, sorry. Ini akun receivable. Akun receivable kan saldonya 115.000. Nah, itu berarti 90.000-nya dilunasi, 25.000 sisa dihapuskan. Ya, sorry ya. Tadi yang setengah itu yang inventory itu yang terjual setengah tadi itu yang inventory ya, yang salah lihat. Nah, ini harus teliti besok berarti. Ya. Nah, ini yang 25.000 di write off dia dialokasikan ke masing-masing partner kerugian dari write off. Sesuai dengan profit sharing-nya. Baru ini membayar biaya likuidasi 2.000. Nah, berarti biaya likuidasinya 2.000 ya. 2.000. Nah, itu 2.000 dialokasikan ke masing-masing partner seperti biasa. Baru yang terakhir dia ada membayar faktur yang belum tercatat. Jadi dia ada faktur belum tercatat, dia bayar 50.000 kan, berarti dia keluar cash. Nah, jadi dia istilahnya unrecorded invoice 50.000. Nah, itu 50.000 dialokasikan ke masing-masing partner. Nah, dia kan rugi 50.000. Kenapa itu disebut kerugian? Karena kan ini dia membayar faktur yang belum tercatat, ya kan? Artinya muncul utang terus dilunasi, berarti itu kan rugi kan? Nah, makanya dia 50.000 ini dialokasikan ke masing-masing partner senilai kerugiannya itu sesuai profit sharing. Nah, baru redistribution balance. Nah, ini. Nah, seperti biasa kita akan membuat save payment schedule tapi bulan April. Sebenarnya sama sih alurnya dengan yang sebelumnya ya. Jadi aku nggak perlu ulang-ulang terlalu jauh. Jadi pertama kita mengcopy saldo predistribution balance-nya ya. Jadi ini kan saldo predistribution balance yang 128.300, 105.400, nah itu di-copy. Nah, di-copy. Jadi ini di-copy. Kemudian possible loss yang pertama dia adalah possible loss dari apa? Dari non cash asset yang tidak terjual. Nah, berarti yang 250.000 ya. Ini kan 250.000 non cash asset. Ya kan? Nah, itu berarti tidak terjual, possible loss-nya 250.000. Nah, dialokasikan ke masing-masing partner. Kemudian ini balance-nya. Ya, balance-nya. Baru dia ada kontingensi, jangan lupa 5.000 ya, 5.000. Nah, dialokasikan ke masing-masing partner juga sesuai dengan proporsi. Nah, kemudian ini adalah saldonya, balance-nya setelah kontingensi. Lihat, ada nggak saldo debit di sini? Nah, jadi dari di A sampai di D, coba teman-teman lihat, itu nggak ada saldo yang didebit kan? Ya kan, nggak ada saldo yang didebit. Nah, ini semuanya saldonya di kredit, artinya positif ekuitasnya. Karena begitu berarti selesai sampai di sini aja. Yang schedule-nya. Jadi nggak perlu alokasi lagi. Jadi selesai sampai di sini. Kenapa? Karena dia udah nggak ada maksudnya nggak perlu alokasi, itu nggak perlu alokasi yang ini ya, alokasi yang seperti bulan ini nih, yang alokasi yang ini possible loss from debit balance. Nah, itu nggak perlu. Kenapa? Karena di sini nggak ada debit balance kan, karena nggak ada debit balance berarti sampai sini aja dia schedule-nya, ya kan? Nah, kemudian sekarang kita alokasi kas. Nah, dia kebetulan di sini kan udah nggak ada kreditor ya, udah nggak ada kreditor, artinya udah nggak ada priority liability, lihat nggak ada. Berarti semuanya langsung ke partner. Nah, semuanya ke partner senilai berapa? 158.000 itu di total ya, coba. Total ya, di total tambah ini 158.000 kan. Nah, ini 158.000. Nah, itu alokasinya. Jadi alokasi yang ini, yang biru ini, nih, 51.800 dan sampai 17.267 itu ambil dari yang di sini ya, yang di bawah sini. Oke. Nah, kemudian nanti kalau di total saldo akhir April, berarti dia harus ada minimum cash 5.000 kan, berarti dia harusnya ada sisa 5.000 di saldo kasnya. Kalau di total, ya kan? Saldo kas kalau di total ada sisa 5.000. Sekarang kita ke bulan Mei. Nah, di bulan Mei, nah seperti biasa saldo awalnya itu adalah saldo akhir bulan sebelumnya ya. Jadi saldo awal ini saldo akhir bulan sebelumnya. Nah, bulan Mei dia ada sale of equipment dijual 130.000. Berarti equipment 130.000 ya penjualannya. Nah, equipment itu dia book value-nya adalah 150, berarti rugi ya. Rugi 20 berarti kan.
Nah, jadi kerugiannya dialokasikan ke masing-masing partner sesuai profit sharing. Baru selanjutnya ada dia sisa inventory 110.000 terjual. Jadi yang sisa inventory 100, oh enggak, sisa inventory book value-nya 100.000, ya kan? Tapi dia terjual seharga 110, berarti untung 10.000 kan? Nah, keuntungannya dialokasikan ke masing-masing partner. Baru dia terakhir ada membayar biaya likuidasi 2.000. Oke, jadi membayar biaya likuidasi 2.000. Nah, dialokasikan ke masing-masing partner. Nah, terus ini predistribution balance-nya. Pertanyaannya gini, ini kan bulan terakhir ya. Jadi ini bulan Mei, bulan terakhir, dan dia perusahaan dibubarkan. Kita masih perlu perlu membuat schedule save payment nggak yang bulan Mei? Nggak perlu, karena dia udah bulan terakhir, jadi dia langsung aja. Langsung dialokasikan 243.000 itu. 243.000 itu langsung dialokasikan sesuai modal masing-masing partner. Ya. Jadi nggak perlu lagi pakai save payment karena udah terakhir ini. Ya kan? Udah habis non cash asetnya. Jadi langsung. Nah, berarti nanti saldo akhirnya pasti nol semua karena udah dibubarkan. Oke, jadi ini udah selesai nih sampai sini. Jadi selesai ya yang nomor 1. Sekarang nomor 2, kita akan membuat jurnal pada bulan Maret. Tapi jurnal cuma khusus bulan Maret. Nah, ini. Jadi jurnal di bulan Maret, ya. Jurnal di bulan Maret yang pertama adalah, nah ini kita lihat. Oke, nah yang pertama adalah bulan Maret ya, kita kembali ke bulan Maret yang ini. Jadi mengoffset piutang. Jadi pokoknya yang ini yang di jurnal. Nah, jadi mengoffset piutang kan berarti advance apa namanya? Ini utang piutang partner sih istilahnya, utang piutang partner. Nah, jadi advance to be kan 15.000 dengan advance from C dihapuskan. Nah, masing-masing mempengaruhi modal partner. Jadi yang advance from C menambah capital 25.000, advance to be dia mengurangi capital 15.000. Itu ya yang tadi itu. Kalau kemudian yang sale of land ya udah tinggal land-nya 300.000 itu yang ini ya, 300.000 yang senilai book value kan. Baru dia nerima cash senilai 320. Nah ini, nerima cash 320. Nah, sisanya kemana? Sisanya itu yang tadi ya, ke masing-masing partner ke kapitalnya, tapi sesuai profit sharing. Baru yang ketiga adalah sale of inventory, sama ya. Jadi inventory 100.000 ini senilai bukunya dihapus. Nah, dia mendapat cash 90.000. Selisihnya nanti ke kapital masing-masing partner. Kalau liquidation expense juga sama, dia kan membayar liquidation expense ini bulan Maret ya. Membayar liquidation expense 2.000 ya. Berarti kan cash 2.000, ini cash 2.000. Nah, selisihnya ini kan selisihnya ke masing-masing partner. Saldo masing-masing partner sesuai dengan profit sharing. Baru bank loan, dia kan ada bank loan 250.000 tadi ditambah dengan penaltinya. Penaltinya kan 5.000 ya. Berarti total yang cash yang dia bayar 255. Nah, ini nanti selisihnya itu yang penaltinya sih tadi. Nah, penaltinya itu dialokasikan ke masing-masing partner. Baru ada pelunasan ini. Apa namanya? Pelunasan ini. Account payable. Apa namanya? Priority liability ya, 100.000. Jadi 100.000 nih dilunasi. Baru yang ini, yang terakhir adalah kita mengalokasikan kas. Yang ini. Teman-teman bisa copy yang ini aja. Yang mana sih Maret? Ini ya Maret. Nah, ini kan Maret. Nah, Maret, ini kan ada alokasi kasnya ini ya. 11.500, 32.000 sekian, 43.000 sekian. Nah, itu. Ya udah tinggal di jurnal. Dia berarti keluar kas kan, karena kan dia mendistribusikan. Nah, nanti akan mengurangi modal masing-masing partner. Oke. Itu untuk jurnalnya ya. Sekarang kita ke nomor 3. Kita akan membuat schedule pembayaran kas, tapi menggunakan cash distribution plan. Oke, jadi menggunakan cash distribution plan. Oke, lanjut. Sekarang kita ke cash distribution plan ya. Jadi cash distribution plan, jadi yang pertama, kita akan membuat vulnerability rank. Jadi vulnerability rank. Jadi vulnerability rank ya pasti teman-teman juga udah belajar ya di kelas. Jadi dia pakai saldo awal ya ini. Saldo awal tapi
dengan memperhitungkan loan ya. Loan atau memperhitungkan utang dan piutang. Jadi kayak misalnya yang A itu dia ini ya 180.000. Kalau yang B berarti 225 tapi dikurangi 15.000 karena ada piutang. Baru yang C 120 tapi ditambah 25.000 karena dia ada utang, gitu ya, utang. Gitu. Ini ya. Yang C ini. Ini 145 kan dari ini kan. Saldo awalnya 120 ditambah dengan 25. Ya kan tadi 145. Udah, jadi memperhitungkan utang piutang. Terus nah ini ya. Terus profit sharing. Nah, ini profit sharing ada di soal ya. Jadi profit sharing masing-masing partner ada di soal. Berarti loss absorption potential, Pak RTH pakai istilah begitu. Nah, itu tinggal dibagi. Jadi partner equity dibagi profit loss sharing. Gitu ya. Nah, nanti ini dia diurutan mulai dari yang terkecil. Jadi yang terkecil di sini ini warnanya merah jelek. Kita warna hijau. Nah, warna hijau. Jadi warna hijau ini. Nah, jadi dia yang peringkat pertama itu yang vulnerability rank pertama itu adalah yang ini ya. 525.000 ini, yang paling kecil. Berarti yang B ya, yang B. Begitupun seterusnya ya. Sampai yang tertinggi adalah yang D, 1 juta. Baru itu kan langkah pertama. Sekarang kita ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita, nah ini mereka pakai assume loss absorption. Kalau aku pakai istilah alokasi vulnerability rank. Jadi alokasi vulnerability rank. Dimulai dari vulnerability rank yang paling pertama. Jadi peringkat pertama apa? Peringkat pertama yang B kan berarti. Yang B. Ini. Yang B. Nah, ini B berarti berarti total di sini adalah itu bisa diambil dari 525.000 itu dari mana? Bisa diambil dari sini sebenarnya kalau aku. Dari 210.000 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan bentar aku jadi lupa. Dibagi dengan coba ya, dibagi dengan 100% dikali 40. Begini nggak sih? Oh, bukan. Terbalik berarti ya. Dibagi 40% dikali 100%. Begini nggak sih? Sorry. Ini sama dengan 210.000 dibagi 40% dikali 100%. Iya benar, kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih caranya. Jadi 210.000 ini dibagi 40%, 40% kan yang B. Terus dibagi 100%. Karena kan mereka masih lengkap semua kan, jadi dikali 100%. Gitu. Jadi dibagi 40% untuk yang B, khusus B, dan 100% itu karena mereka masih lengkap dikalinya. Oke, jadi 525.000. Kebetulan nilainya, kalau yang pertama setauku nilainya emang akan sama sih dengan yang loss absorption potensial. Oke, jadi dia ini ya kan berarti yang B dia dapat 210.000. Jadi dari mana? Dari 40% dikali minus 525. Itu begitupun dengan yang A. Jadi yang A berarti 30% ya. 30% dikali 525 tadi. Yang C dengan yang D sama. Oke. Apa namanya? Ikut profit sharing-nya. Balance. Oke. Kemudian habis itu kita kan ini udah ya, yang B udah kan, jadi peringkat 1 udah. Sekarang kita alokasi peringkat kedua. Jadi alokasi peringkat kedua itu yang ini berarti yang A ya. Nah yang A berarti kalau aku caranya, kalau ini mereka 45 minus 45 kan, itu kalau aku minus 45 dapat dari mana? Dapat dari minus yang A, yang balance A itu berarti 22.500 ya. Balance yang paling baru ya 22.500 dibagi dengan 30% terus dikali dengan 30% ditambah 20% ditambah 10%. Ingat, karena kan yang B udah habis berarti cuma A, C dengan D. Oh ya, sama. Mereka kayaknya caranya gitu juga ya. Mereka caranya gitu juga sih. Baru nanti di sini alokasinya adalah jadi yang
si A, nah ini 22.500 bisa dari ya. Bisa dari 30% per 60%. 60% itu dari mana? Dari 30 tambah 20 tambah 10, ya kan? Baru dikali dengan ya kan, sama kan? Kayak gini. Ya. Gitu. Jadi kalau yang ini berarti 20%, ya 20% per 60% dikali dengan minus 45 gitu. Jadi ingat ya, dia sisa 60% totalnya karena kan yang B udah habis gitu. Berarti balance update-nya ini, balance terbarunya sisa 2 ya, sisa C dengan D karena kan A dengan B udah habis. Nah, baru kita alokasikan vulnerability rank yang ketiga yang adalah C. Berarti C. C yang ini mana dia? Ini yang C, berarti yang C totalnya adalah ya, totalnya adalah totalnya adalah mereka jawabannya ini 37.500 ya. Nah, itu 37.500 itu kalau aku itu dia dapat dari minus 25.000 kan C dibagi dengan 20% dikali dengan 20% ditambah 10%. Oh ya, sama sih dengan cara mereka. Karena kan sisa C dengan D kan berarti sisa 2. Oke. Nah, baru yang di sini berarti si C nanti kan habis. Nah, si D itu berarti ini 10% per 30%. 30% itu dari mereka berdua ya. Dikali dengan minus 37.500. Oke ya. Baru balance-nya ini sisa ini kan balance-nya. Nah, habis semua kan mereka yang A, B, C, berarti sisa D. Nah, ya udah karena sisa D, berarti langsung aja penghabisan ke dia. Nah, balance akhir, saldo akhir sekali ini harus 0. Ini harus 0 ya. Harus 0 sama dengan jadi dia 0 semua. Nah, alokasi vulnerability rank udah. Sekarang kita membuat case distribution plan-nya. Case distribution plan-nya adalah ini. Nah, jadi yang pertama ingat aturannya paling pertama itu untuk siapa? Untuk kreditor ya. Paling pertama priority liability untuk kreditor. Itu yang mana? Yang ini ya. Dari yang ambil dari sini aja. Dari yang ini priority liability. Jadi yang 350.000 ya. Pokoknya saldo awal lah. Saldo awal 350.000 itu, ya kan? Nah, itu akan itu yang dilunasi pertama ya. First 350.000 ke priority liability. Baru selanjutnya, nah, mungkin ada yang tanya, terus kalau yang advance from C gimana? Apakah dia dilunasi juga? Karena di soal ini advance from C-nya itu dilunasi dengan meng-offset, jadi bukan pakai kas ya. Jadi yang advance from C ini dia dilunasinya kan nanti bukan pakai kas tapi meng-offset, berarti nggak usah dimasukin ke cash distribution plan, nggak usah. Dia yang dimasukin berarti mulai dari yang ini aja. Jadi kan pertama ini first 350 ini dia kreditor ya. Kreditor. Nah, baru yang kedua yang partner. Jadi next 27.500. Jadi mulai dari yang paling bawah. Jadi yang 27.500. Itu 100%-nya ke D ya. Baru yang kedua ada 37.500. Nah, yang di atasnya ya, yang ini 37.500. Nah, yang 37.500 ini. Nah, 37.500 itu dia 67%-nya ke C, 33%-nya ke D. Kalau itu 67 dengan 33 dari mana? 67 dari mereka dari mana ini? Mereka dari, kalau mereka ya, 20 ditambah 10, 20% per 30%. Ya boleh. Kalau aku, boleh sih itu. Benar sih mereka itu. Kalau aku dari sini juga boleh. Berarti yang C, 25 per 37.500. Coba ya. Sama nggak? Ya sama kan? Nah, sama sih. Kalau ini kan 33%, mereka 10% dibagi dalam kurung 20% ditambah 10% kan? Nah, kalau aku 33 dari sini. Sama sih, mereka benar kok jawabannya. Kalau aku 12.500 bagi 37.500. Sama sih, mau pakai cara yang mana terserah. Ya. Baru kemudian next, habis next 37.500, next 45.000. Nah ini. Next 45.000 ini,
Next 45.000 ini. Nah, itu 50%-nya ke A, 33%-nya ke C, 17% ke D. Caranya cari persentase yang ini sama dengan yang sebelumnya kan. Tinggal proporsikan. Baru terakhir remainder. Remainder itu sisa ya. Nah, ini yang penting di sini. Jadi remainder, kalian jangan isi remainder kan mana sih yang ini ya. Jangan isi 525 ya. Karena remainder itu nggak harus 525. Nggak harus 5525. Pokoknya sisanya nggak harus 525. Nah, gitu ya. Jadi remaindernya itu nanti sesuai profit sharing. Jadi kalau remainder sesuai profit sharing. Gitu. Sebenarnya ini cash distribution plan schedule-nya kan udah selesai. Nah, alokasinya gimana dong? Jadi alokasinya nanti gini ya. Ini contoh yang bulan Maret. Nah, bulan Maret. Jadi bulan Maret itu dia predistribution balance-nya tadi berapa? Cash yang tersisa. Cash yang tersisa itu cash yang bulan Maret mana sih? Cash predistribution balance. Nah, ini bulan Maret cash predistribution balance 193.000 kan? Nih, 193.000 nih. 193.000 ya. Nah, 193.000 itu ya kan? Ini 193. Kita lihat aja di sini alokasinya kemana? Dia bilangnya di sini first. Nah, tapi di sini kan bentar. Ini bukan 350.000 ya. Oh ya, gini. Nah, mungkin ada yang tanya gini. Itu kan first 350.000 ke priority liability ya. Nah, kenapa di sini cuma 100.000? Karena yang yang ininya yang 250-nya itu yang ini ya. Bank loan, itu bank loan udah dilunasi pas di sini. Pas di sini yang dia bayar ini. Jadi di sini udah nggak perlu lagi 350.000. Udah nggak perlu 350.000. Nah, kalau ini sih ya. Nah, jadi udah tinggal 100.000 ya. Ya gitu ya. Jadi kenapa nggak isi 350? Karena 250.000-nya kan udah lunas ya. Jadi yang sisa 100.000 aja. Gitu. Baru nanti sisanya next 27.500 ke D, semua full. Baru next 37.500 dia ke 67%-nya ke C ya, 67%-nya ya kan. Baru 33%-nya ke D. Nah, baru nanti kan ada sisa ya, sisa. Tapi Bu, ini sisanya dia kan 193.000. Nah, itu sisanya berapa? Sisanya adalah 193 dikurangi 100 dikurangi 27.500 dikurangi 37.500. Jadi 23.000. Nah, itu 23.000 itu dia ke itu yang 23.000 itu yang ini sebenarnya. Yang next 45.000 ini. Nah, ini kan next 45.000 kan harusnya. Kan sebelumnya itu next 37.500 kan udah ya. Jadi ini ya. Terakhir kan next 37.500 udah yang ini. Dia kan harusnya habis itu next 45.000 kan. Nah, tapi karena yang sisanya cuma 23.000 ya udah next 23.000 aja. Nah, next 23.000. Nah, itu dialokasikan 50. Nah, 50 ke A, 33% ke C dan 17% ke D. Gitu. Kemudian kan nanti ini kan harusnya next 45.000 tapi di sini next 23.000. Nanti yang selisihnya kemana? Nanti selisihnya itu ke bulan April. Jadi di bulan April ya. Itu yang tadi kan 23.000 kan masih ada selisih 22.000 kan? Nah, itu dilunasinya di bulan April. Nah, bulan April. Gitu ya. Bulan April. Baru ini ada remainder. Remainder 136 itu yang bulan April. Nah, itu ya caranya. Sampai nanti di akhir Mei. Dan dia harusnya nilainya sama. Coba lihat. Dengan save payment, ini ya, aku bandingkan yang bulan Maret. Bulan Maret si A dapat 11.500. Kalau metode save payment yang ini, nah yang mana dia? Ini ya, 11.500 kan. Baru si C 32.667. Si C di sini mana? C di sini 32.667. Jadi sama ya. Jadi di sini mereka kasih keterangan ini. Nih, mereka bilang pada praktiknya cash distribution plan juga dibuat statement of liquidation sama ketika menggunakan save payment. Hanya bedanya ketika mendistribusikan cash tidak perlu membuat save payment schedule, tapi menggunakan acuan cash distribution seperti yang terlihat pada case di atas. Ini harusnya tambahin info bahwa umumnya
nilai apa namanya, nilai ini kan cash distribution plan. Dia sama dengan safe payment. Nah, jadi mereka sama kan? Walaupun beda perhitungan tapi hasil akhirnya ini sama. Cuman nanti kalian coba workbook 14 deh. Workbook 14 itu kalau nggak salah dia nggak sama cash safe payment dengan cash distribution plan. Atau mungkin ada yang nggak, dia bisa sama yang workbook 14 itu kalau misalnya si utang piutang di apa namanya, di offset. Jadi bukan dilunasi pakai cash tapi di offset kayak gini. Gitu. Tapi umumnya dia ini ya, cash distribution plan sama safe payment dia hasil akhirnya ujung-ujungnya sama. Oke, sekian ya. Sekian untuk pembahasan nomor berapa sih ini? Nomor 3 ya, likuidasi persekutuan. Oke, terima kasih.